Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Nabilah dengan NIM F10812210059 dari kelas 1 Berikular. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan merupakan hal yang saling berkaitan, yaitu saling mengisi proses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas untuk pembangunan. Pengertian pendidikan menurut KBBI adalah proses atau cara atau perbuatan mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Yang ketiga yaitu Profesor Haji Muhammad Yunus. Pendidikan adalah upaya mempengaruhi seseorang agar penguasaan ilmu pengetahuan bertambah. Menurut Ahmad D. Marimba, proses pendidikan adalah proses belajar yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk membentuk perkembangan jasmani dan rohani. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha atau proses yang dilakukan oleh setiap manusia secara sadar dan terencana dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada seseorang untuk mengembangkan potensi, serta menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan dan membentuk perkembangan jasmani dan rohani demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengertian pembangunan. Menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi Bratakurumah tahun 2005, pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan. Menurut Ginanjar Kartarasmita pada tahun 1994, pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Inayatullah, perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan. Menurut Haji Hud adalah upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan dan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembangunan adalah sebuah proses, cara, tindakan atau usaha yang dilakukan secara terencana untuk melakukan perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan atau untuk melepaskan diri dari ketertinggalan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal dari manusianya. Pendidikan dan pembangunan merupakan garis kontinu yang saling mengisi proses pendidikan, yang dimana pendidikan dapat menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Titik temunya adalah 1. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Pengembangan pendidikan dan pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. 2. Segi lingkungan pendidikan, yaitu ada dari lingkungan keluarga, yang dimana di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik. Di lingkungan sekolah, peserta didik dilatih untuk memperluas bekal seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. C. Lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan.
Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau SM, pendidikan tinggi, yang dimana pendidikan tinggi itu memberi bekal kerja keahlian pada bidang tertentu. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan dapat diartikan sebagai aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa agar tetap jaya. Pembangunan sistem pendidikan Indonesia. 1. Fungsi dan tujuan. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya itu agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu wujud pembangunan sistem pendidikan. Wujud pembangunan sistem pendidikan terdiri dari berbagai hubungan antar aspek, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaharuan, yaitu ada A. Pembaharuan landasan yuridis, B. Pembaharuan kurikulum, C. Pembaharuan pola masa studi, dan D adalah pembaharuan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan. Ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang, Organik Pendidikan, PP, Perpu, dan lain-lain. Intinya, pendidikan dan pembangunan merupakan hal yang saling berkaitan, yaitu saling mengisi proses pendidikan, menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan yang akan sangat berpengaruh dalam majunya negara ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.